Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Saputri Ode dengan NIM 2103155. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengali Lagrange. Di sini ada dua pembahasan yang saya akan bahas. Yang pertama itu ekstrim bersyarat satu pengali Lagrange. Yang kedua itu ekstrim bersyarat lebih dari satu pengali Lagrange. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu ekstrim bersyarat satu pengali Lagrange. Nah, ekstrim bersyarat satu pengali Lagrange ini, untuk nilai ekstrim bersyaratnya itu menentukan harga ekstrim fungsi x(y) dengan syarat x(y) sama dengan 0 ditentukan dengan memenuhi persyaratan fungsi Lagrange, di mana fungsi fx, y, dan lambdanya ini merupakan persamaan baru, yaitu dengan fungsi gabungan dan fungsi objektifnya, di mana fx-nya ini merupakan fungsi objektifnya dan lambda kali g x-nya ini merupakan fungsi kendalanya. Nah, untuk langkah-langkah menentukan nilai ekstrimnya dengan pengali Lagrange, yaitu yang pertama membentuk fungsi baru, di mana fungsi barunya itu fx y lambda sama dengan fx y tambah lambda kali g kali fungsi kendalanya itu xy. Yang kedua itu menentukan turunan parsialnya. Setiap variabel itu diturunkan turunan parsialnya. Kemudian yang ketiga, memenuhi syarat eksterumnya, di mana syarat eksterumnya ini adalah setiap turunan parsialnya itu disama dengankan 0. Contohnya fx sama dengan 0, fy sama dengan 0, dan f lambda sama dengan 0. Dan yang terakhir itu menentukan nilai maksimum atau minimumnya dengan mensubstitusikan titik ke fungsi x, y-nya. Oke, langsung saja kita masuk pada contoh yang pertama, itu tentukan nilai maksimum fungsi fx y sama dengan x kali y dengan syarat atau kendala g kali x y sama dengan x tambah y kurang 16 sama dengan 0. Nah, untuk yang pertama itu kita tentukan dulu fungsi barunya, dimana fungsinya itu fx y lambda sama dengan f kali x y tambah lambda kali g x y, sehingga menghasilkan fungsi kendalanya itu x y tambah lambda dikali x tambah y tambah 6. Nah, yang pertama itu kita turunkan dulu turunan parsialnya, dimana turunan parsial dari fx itu sama dengan y tambah lambda. Kemudian untuk turunan parsial fy itu sama dengan x sama dengan lambda, dan untuk f lambdanya itu x tambah y kurang 16. Nah, yang kedua itu kita penuhi syarat eksterumnya, di mana semua fungsi parsialnya itu disama dengankan 0, sehingga fx sama dengan 0. Untuk fx sama dengan 0 itu y tambah lambda sama dengan 0. Nah, ini kita misalkan untuk persamaan pertama. Dan yang kedua itu fy sama dengan 0, x sama dengan lambda sama dengan 0 itu untuk persamaan kedua, dan f lambdanya itu sama dengan 0, yaitu x tambah y kurang 16 sama dengan 0 untuk persamaan ketiga. Langkah selanjutnya itu kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2, sehingga persamaan 1 itu y tambah lambda sama dengan 0 dan x tambah lambda sama dengan 0. Di sini yang dieliminasi yaitu nilai lambdanya, sehingga menghasilkan y kurang x sama dengan 0. Nah, yang ini kita misalkan untuk persamaan keempatnya.
Yang kemudian berikutnya itu kita substitusi persamaan 3 dan persamaan 4, di mana persamaan 3 itu X tambah Y sama dengan 16 dan persamaan 4 itu X tambah Y sama dengan 0. Nah, menghasilkan di sini kita eliminasi nilai Y-nya sehingga menghasilkan 2X sama dengan 16, sehingga X sama dengan 8, dimana 16 bagi 2 itu sama dengan 8. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai X-nya, dan untuk nilai Y-nya sendiri itu dengan kita mensubstitusikan X ke persamaan keempat sehingga menghasilkan 8, dan untuk nilai lambdanya juga itu sama dengan min 8, sehingga kita bisa masukkan fungsi objektifnya itu fxy sama dengan x kali y sama dengan x nya 8 dan y nya 8, sehingga 8 kali 8 sama dengan 64, sehingga nilai maksimum fxy atau x sama dengan xy adalah 64. Kemudian untuk yang soal kedua itu sebuah perusahaan memproduksi dua macam barang X dan Y dengan biaya yang dirumuskan C atau fungsi objektifnya itu XY sama dengan X kuadrat tambah 3XY kurang 6Y. Nah, untuk meminimumkan biaya berapa banyak tiap macam barang yang diproduksi agar jumlahnya tetap 42. Nah, untuk penyelesaiannya sama seperti yang pertama tadi. Pertama itu kita tulis dulu fungsi gabungannya, fungsi objektifnya itu sama dengan X kuadrat tambah 3XY kurang 6Y tambah lambda kali X tambah Y kurang 42. Nah, yang kedua yaitu kita turunan parsialnya, sehingga turunan parsial dari fx itu sama dengan 2x tambah 3y tambah lambda, dan untuk fy itu sama dengan 3x kurang 6 tambah lambda, dan untuk f lambdanya itu x tambah y kurang 42. Nah, untuk fungsi untuk syarat ekstremnya itu sama dengan 0, sehingga fx sama dengan 0, 2x tambah 3 y tambah lambda sama dengan 0 itu untuk persamaan pertama, dimisalkan untuk persamaan pertama, dan untuk fy sama dengan 0 itu sama dengan 3x kurang 6 tambah lambda sama dengan 0 itu untuk persamaan kedua, dan untuk f lambdanya itu sama dengan 0, x tambah y kurang 42 sama dengan 0 itu untuk persamaan ketiga. Nah, yang ketiga itu eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Di sini kita akan mengeliminasi nilai lambdanya, sehingga 2x tambah 3y tambah lambda sama dengan 0 dan 3x kurang 6 tambah lambda sama dengan 0 itu menghasilkan min 3x, di mana 2x kurang 3x itu sama dengan min x, dan 3y diturun dan 6 nya itu pindah 2 sehingga menghasilkan positif 6 sama dengan 0. Ini dimisalkan untuk persamaan keempat, dan yang berikutnya itu eliminasi persamaan 3 dan 4. Di sini kita akan mengeliminasi nilai x-nya, sehingga kita akan menjumlahkan x tambah y sama dengan 42 dan minus x tambah 3y sama dengan minus 6. Dan di sini x tambah minus x itu sama dengan 0 dan y tambah tambah 3y itu sama dengan 4.
4Y dan 42 ditambah min 6 sama dengan 36, sehingga Y-nya didapat 36 bagi 4 sama dengan 9. Ini dimisalkan menjadi persamaan kelima. Berikutnya itu kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan 5, sehingga persamaan 4-nya tadi kan min 3 tambah 3Y tambah 6 sama dengan 0. Nah, di sini kita sudah dapat Y-nya sama dengan 9, sehingga min X tambah 3 kali 9 sama dengan 27 ditambah 6 sama dengan 0, sehingga min X tambah 33 sama dengan 0. X nya sama dengan 33, sehingga lambdanya sama dengan min 93, sehingga didapat fungsi objektifnya itu 30. Kita masukkan kepada fungsi objektifnya, sehingga 33 pangkat 2 tambah 3 kali 33 kali 9 kurang 6 kali 9 sama dengan 1926, sehingga ini merupakan harga minimumnya. Baik, contoh yang ketiga itu carilah nilai maksimum dari f x y sama dengan x kali y terhadap kendala g x, y sama dengan 4x kuadrat tambah 9x kuadrat kurang 36 sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaian sama, kita tulis dulu fungsi barunya itu atau fungsi objektifnya. Fx y lambda sama dengan f kali x y tambah lambda kali g x y, menghasilkan x y tambah lambda dikali 4x kuadrat tambah 9x kuadrat kurang 36. Di sini x sama dengan y tambah 8 lambda x, kemudian 0 sama dengan y tambah 8 lambda x, kemudian dipindah ruaskan sehingga menjadi min 8 lambda x sama dengan y. Kemudian dipindahkan lagi, lambda sama dengan y per min 8x. Kemudian kita cari nilai lambda yang kedua, yaitu y sama dengan x tambah 18 lambda y, kemudian menghasilkan 0 sama dengan x tambah 18 lambda y sama dengan min 8 lambda y sama dengan x, sehingga nilai lambdanya itu x per min 18y. Sehingga nilai lambdanya sama dengan 4x kuadrat tambah 9y kuadrat kurang 36. Itu dipindah ruaskan sehingga 0 sama dengan 4x kuadrat tambah 9y kuadrat kurang 36. Ini dimisalkan untuk persamaan pertama. Di sini, sehingga di sini kemudian nilai lambda yang pertama itu y per min 8x sama dengan kemudian nilai lambda yang kedua x per min 18y. Kemudian masing-masing dikali silang, sehingga y kali min 18y sama dengan 18y kuadrat, dan min 8x dikali x sama dengan 8x kuadrat, sehingga y kuadrat itu sama dengan 4/9 x kuadrat, dimana 8 bagi 18 itu sama dengan 4/9. Berikutnya itu disubstitusikan persamaan satu tadi ke persamaan kedua. Persamaan satu tadi 4x kuadrat tambah 9x kuadrat kurang 36, kemudian disubstitusikan menghasilkan 4x kuadrat ditambah 9 per 4x per 4 per 9x kuadrat kurang 36, menghasilkan
0 sama dengan 8x kuadrat dikurang 36, sehingga 8 kuadrat sama dengan 36. X kuadrat sama dengan 36 per 8, sehingga menghasilkan X kuadrat sama dengan 9 per 2. Ini dimisalkan untuk persamaan ketiga. Atau X nya sama dengan plus minus akar 9 per 2, atau plus minus 3 per akar 2 sama dengan, atau plus minus 3 per 2 akar 2. Nah, yang kedua itu substitusi persamaan 2 ke persamaan 3, dimana persamaan 2 nya tadi itu Y kuadrat per 4 per 9 X kuadrat, sehingga didapat Y kuadrat sama dengan 2, sehingga Y nya sama dengan plus minus akar 2. Jadi X nya itu 3 per 2 akar 2, dan akar 2 sama dengan 3. Itu untuk nilai maksimumnya. Dan untuk nilai minimumnya itu min 3 per 2 akar 2 dikali akar 2 sama dengan min 3. Baik, untuk pembahasan yang kedua yaitu ekstrim bersyarat lebih dari satu pengali Lagrange. Nah, untuk mencari nilai ekstrim dari f, x, y, z dengan kendala x, y, z, di sini nih untuk kendalanya itu ada 3 variabel, sehingga dan h itu sama dengan x, y, z sama dengan 0 dapat diselesaikan dengan persamaan fungsi Lagrange, yaitu f, x, y, z lambda mu sama dengan ini merupakan gabungan dari fungsi objektifnya, sehingga itu sama dengan f, x, y, z tambah lambda kali g x, y, z tambah mu kali h x, y, z. Nah, titik yang diperoleh merupakan titik kritis f serta lambda dan mu disebut pengali Lagrange bersesuaian. Nah, untuk langkah menentukan nilai ekstrim dengan pengalian Lagrange itu yang pertama membentuk fungsi baru f, x, y, z lambda dan mu sama dengan f, x, y, z tambah lambda dikali g x, y, z ditambah mu dikali h x, y, z. Yang kedua itu menentukan turunan parsialnya, dan kemudian yang ketiga itu memenuhi syarat ekstremnya, itu dimana semua variabel itu dijadikan 0. Kemudian yang ketiga itu menentukan nilai x, y, z lambda mu dengan eliminasi substitusi. Kemudian yang terakhir itu membandingkan nilai fungsi titik kritis untuk memperoleh nilai maksimum atau minimumnya. Nah, contoh yang pertama itu tentukan semua harga ekstrim f, x, y, z sama dengan x, z, x sama dengan x kali z ditambah y kali z bila titik x, y, z nya terletak pada perpotongan permukaan x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat sama dengan 2, dan y z nya sama dengan 2. Nah, untuk penyelesaiannya itu kita tentukan dulu nilai fungsi objektifnya dan fungsi kendalanya, dimana kita dapat f, x, y, z lambda mu sama dengan x, z tambah y, z tambah lambda kali x kuadrat ditambah z kuadrat dikurang 2 ditambah mu dikali y, z kurang 2. Nah, itu menentukan turunan parsialnya terhadap x. Yang pertama itu fx itu turunan parsialnya sama dengan z tambah 2 lambda x. Kemudian untuk fy nya itu sama dengan z tambah lambda z tambah mu z. Kemudian untuk fz itu x tambah y tambah 2
lambda z tambah mu y. Kemudian untuk f lambdanya itu x kuadrat tambah z kuadrat kurang 2. Dan untuk f mu nya itu yz kurang 2. Nah, yang kedua itu semua kita tentukan kita penuhi syarat ekstremnya, di mana semua variabelnya sama dengan 0, sehingga kemudian itu persamaan di sini. Kemudian yang berikutnya itu kita cari dulu yang mengandung dua variabel. Nah, di sini yang mengandung dua variabel itu yang ini, sehingga pertama itu kita cari dulu yang ini, dimana z dikali 1 tambah mu sama dengan 0. Di sini z nya dikeluarkan, sehingga z kali 1 tambah dengan mu, sehingga z sama dengan 0 atau 1 tambah mu sama dengan 0, dimana mu nya sama dengan min 1. Kemudian yang kedua itu kita cari nilai ini, dimana 2 lambda x sama dengan min z, sehingga lambdanya sama dengan min z per 2x. Nilai ini disubstitusi ke persamaan ketiga, disubstitusi ke persamaan ini, sehingga x tambah y tambah 2 per min z per 2x tambah min 1 y sama dengan 0 sama dengan x tambah y di per 2 z kuadrat per x kurangnya sama dengan 0, dimana di sini 2 nya habis, sehingga menyisakan z kuadrat tambah x kurangnya sama dengan 0, sehingga x kuadrat sama dengan x kuadrat dikurang z kuadrat itu sama dengan 0, sehingga x kuadrat sama dengan z kuadrat atau z kuadrat atau z sama dengan plus minus 1. Kemudian yang ketiga, yang keempat itu yang mana ini? Yang ini x kuadrat ditambah x kuadrat kurang 2 sama dengan 0, dimana di sini tadi 2x kuadrat dikurang 2 karena dimana x kuadrat tambah x kuadrat sama dengan 2x kuadrat dikurang 2 sama dengan 0, sehingga 2x kuadrat sama dengan 2 atau x sama dengan plus minus 1, dimana 2 bagi 2 sama dengan 1, sehingga x nya sama dengan plus minus 1. Kemudian ini di substitusikan ke sini, ke situ, sehingga x kuadrat dikurang z kuadrat sama dengan 0 sama dengan x kuadrat sama dengan z kuadrat sama dengan z sama dengan plus minus 1. Kemudian yang ketiga yang ini tambur, yang terakhir yang ini f yz sama dengan 2, dimana y nya sama dengan 2 per z. Nah, kita akan mencari kemungkinan titik yang diperoleh. Nah, untuk x nya itu kemungkinan yang diperoleh itu 1, dimana kita masukkan ke dalam fungsi mana. Baik, di sini kita akan cari kemungkinan untuk titik yang dapat diperoleh. Tadi kan kita sudah dapat itu x nya itu sama dengan plus minus 1, sehingga di sini x nya itu bisa saja 1 dan z nya bisa saja 1, karena nilai x dan z tadi sama plus minus 1. Dan yang kedua itu kemungkinan yang kedua itu 1
dan untuk z itu minus 1, dan untuk kemungkinan ketiga itu minus 1, dan untuk z nya itu mungkin juga 1, dan yang terakhir itu minus 1 dan bisa juga minus 1. Nah, untuk nilai y-nya, untuk nilai y-nya tadi kan 2 per z, sehingga di sini 2 per 1 itu sama dengan 2, kemudian 2 per min 1 itu min 2, kemudian 2 per 1 itu 2, kemudian 2 per min 1 itu min 2. Nah, untuk lambdanya sendiri juga tadi sama kan, nilai lambdanya itu ini. Nilai lambdanya kan ini. Kemudian dimasukkan lagi sehingga nilai lambda itu min z per 2x, sehingga itu nilai lambdanya itu z per min 2 z tadi menghasilkan 1. Untuk yang pertama itu 1 per 2, kemudian yang kedua itu 1 per 2, dan kemudian ketiga itu 1 per 2, dan yang terakhir itu min 1 per 2. Nah, untuk nilai mu nya lagi tadi kan nilai mu nya min 1. Mana nilai mu ini ya. Nah, berarti semuanya nilai mu nya itu min 1. Nah, kemudian kita substitusikan ke fungsi objektifnya ini. Fungsi objektifnya. Sehingga x-nya itu 1, z-nya itu 1 kali 1, 1, kemudian y kali z itu 2, berarti 2 kali 1 sama dengan 2, sehingga 1 tambah 2 itu sama dengan 3. Begitupun seterusnya, sehingga didapat nilai maksimumnya itu 3 dan untuk nilai minimumnya itu 2. Jadi nilai fungsi objektifnya itu maksimum 3 dan minimum 1. Kemudian contoh yang kedua itu tentukan semua harga ekstrim f, x, y, z sama dengan xz tambah yz bila titik x, y, z terletak pada perpotongan permukaan x kuadrat tambah y tambah z kuadrat sama dengan 2 dan yz nya sama dengan 2. Nah, penyelesaiannya itu sama kayak yang tadi. Kita tulis dulu fungsi barunya. Kemudian kita fungsi barunya itu fx, y, z lambda mu sama dengan x kali z tambah y kali z tambah lambda kali x kuadrat tambah z kuadrat tambah mu dikali y kali z kurang 2. Kemudian yang kedua itu turunan parsialnya. Turunan parsial fx sama dengan z tambah 2 lambda x. Kemudian untuk fx-nya, fy-nya itu z tambah lambda tambah mu z. Kemudian untuk fz-nya sama dengan x tambah y tambah 2 lambda z tambah mu y. Kemudian untuk f mu nya sama dengan x kuadrat tambah z kuadrat kurang 2. Dan untuk f lambda itu yz per yz kurang 2. Kemudian dipenuhi nilai eksterumnya, penuhi syarat eksterumnya, dimana semua variabel sama dengan 0. Sehingga yang pertama itu sehingga menghasilkan 5 persamaan. Nah, dari persamaan 2 itu sama dengan z sama dengan 0 itu tidak berlaku mu sama dengan 1. Tidak berlaku, sehingga mu sama dengan min 1 itu terpakai. Nah, dari persamaan 1 lambda sama dengan z per 2x disubstitusikan ke persamaan 3, sehingga x tambah y sama dengan z kuadrat per x kurang y sama dengan 0, sehingga diperoleh x kuadrat sama dengan z
Z kuadrat. Kemudian substitusikan persamaan 4, sehingga 2x kuadrat kurang 2 sama dengan 0. Nah, x-nya itu 1 dan x-nya itu min 1. Kemudian substitusikan lagi persamaan yang ini tadi, sehingga menghasilkan Z sama dengan 1 atau Z sama dengan min 1. Nah, yang bila disubstitusikan ke persamaan ini memberikan Y sama dengan 2 dan Y sama dengan min 2. Nah, akhirnya diperoleh 4 kelompok penyelesaian. Penyelesaian yang pertama itu X sama dengan 1, kemudian Y sama dengan 2, Z sama dengan 1, lambda sama dengan min 1/2, dan mu sama dengan min 1. Kemudian yang kedua itu X sama dengan 1, Y sama dengan min 2, Z sama dengan min 1, lambda sama dengan 1/2, mu nya sama dengan min 1. Caranya itu sama seperti contoh yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga itu X sama dengan min 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan 1, lambda sama dengan 1/2, kemudian mu nya sama dengan min 1. Dan yang terakhir itu X sama dengan min 1, Y sama dengan min 2, Z sama dengan min 1, lambda sama dengan min 1/2, dan mu sama dengan min 1. Nah, yang terakhir itu kelompok penyelesaiannya itu 1 dan 4 itu memberikan nilai fungsi barunya itu fx yz sama dengan xz tambah yz sama dengan plus minus 1 kali plus minus 1 tambah plus minus 2 dikali plus minus 2 sama dengan 3. Nah, sedangkan kelompok 2 dan 3 nya itu memberikan nilai sama dengan plus minus 1 dikali minus plus 1 ditambah minus plus 2 dikali minus plus 1 sama dengan 1. Jadi maksimumnya 3 dan minimumnya 1. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.